Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Muntias Ramdhani. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang bunga majemuk di matematika. Sebenarnya, selain bunga majemuk, ada juga bunga tunggal. Tetapi yang akan saya bahas di sini hanyalah bunga majemuk. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih bunga majemuk itu. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari pokok dan bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi setiap periode jumlah uang yang dijadikan dasar perhitungan bunga semakin besar karena bunga ikut menambah pokoknya. Dan apa bedanya sih sama bunga tunggal? Nah, bunga tunggal itu dihitung dari pokok awal saja, sedangkan bunga majemuk dihitung dari pokok plus bunga yang sudah bertambah sebelumnya. Rumus bunga majemuk di sini adalah Mn sama dengan Mo dikali 1 tambah I pangkat N, yang mana Mn adalah modal akhir, Mo adalah modal awal, I adalah suku bunga, dan N adalah periode. Nah, jadi untuk supaya lebih paham lagi, saya kasih soal cerita di sini. Soal 1, untuk mencari modal akhir. Raffi menabung uang sebesar 1 juta rupiah di sebuah bank dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 2 tahun, berapa jumlah uang Raffi sekarang? Nah, di sini dapat diketahui modal awalnya itu adalah 1 juta. Bunganya adalah 10%. Atau jika didesimalkan adalah 0,1 dan periodenya adalah 2 tahun ya. Cara menyelesaikannya di sini adalah Mn sama dengan Mo dalam kurung 1 plus I pangkat 2. Turunin Mn sama dengan masukkan dulu modal awalnya yaitu 1 juta dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2. Turunin lagi Mn sama dengan 1 juta buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 2. Turunin lagi Mn sama dengan 1 juta dalam kurung 1,1 tutup kurung pangkat 2. Nah, turunin lagi Mn sama dengan 1 juta dalam kurung 1,21. Itu dari mana? Dari 1,1 dipangkatkan 2, jadinya 1,21. Nah, lalu terakhir 1 juta tersebut dikalikan dengan 1,21, maka modal akhirnya telah diketahui, yaitu sebesar Rp1.210.000. Lalu bagaimana jika modal awalnya belum diketahui? Nah, saya bikin soal cerita lagi. Setelah 3 tahun, uang tabungan Dina menjadi sebesar Rp1.331.000. Jika bunga yang diberikan bank adalah 10% per tahun, berapa modal awal Dina? Nah, di sini sudah diketahui bahwa yang ditanyakan itu adalah modal awal. Tuliskan terlebih dahulu modal akhirnya adalah Rp1.331.000. Bunganya adalah 10% atau jika didesimalkan adalah 0,1. Periodenya adalah 3 atau 3 tahun. Masukkan ke rumus. Rumusnya adalah Mo sama dengan Mn dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Masukin terlebih dahulu nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu Mo sama dengan Rp1.331.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 10% dalam kurung pangkat 3. Lalu turunin lagi Mo sama dengan Rp1.331.000 dibagi 1 ditambah 0,1 angka desimal dari 10% dalam kurung pangkat 3. Turunin lagi Rp1.331.000 dibagi 1,1. Hasil penjumlahan dari 1 ditambah 0,1 dalam kurung pangkat 3. Turunin lagi Rp1.331.000 dibagi 1,331. Hasil dari 1,1 pangkat 3. Nah, hasil akhirnya dapat diketahui mulai sekarang, yaitu turunin lagi Mo sama dengan Rp1.331.000 dibagi hasil tadi 1,331. Nah,
tinggal dibagi, maka diketahui modal awalnya Dina adalah 1 juta rupiah. Lalu bagaimana jika suku bunganya atau I belum diketahui? Nah, di sini lanjut ke soal cerita ketiga. Fajar menabung sebesar 1 juta rupiah di bank. Setelah 3 tahun, uangnya menjadi 1.331.000 rupiah. Berapa persen bunga per tahun yang diberikan bank? Nah, dapat kalian ketahui di sini sudah ada modal akhirnya, yaitu sebesar 1.331.000 rupiah. Modal awalnya adalah 1 juta dan periodenya adalah 3 atau 3 tahun. Nah, di sini agak ribet nih. Tulis dulu rumus dasarnya, yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Bagi kedua sisi dengan MO, biar 1 ditambah I pangkat N aja yang tersisa. Nah, penulisannya itu jadi MN per MO sama dengan dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Lalu ubah pangkat N jadi akar N, karena kebalikan dari pangkat itu adalah akar. Nah, jadi penulisannya 1 ditambah I sama dengan akar N MN per MO. Terakhir pindahkan 1 ke kiri, supaya diketahui rumus cara mencari I-nya itu adalah I sama dengan akar N MN per MO dikurangi 1. Lalu tinggal dimasukkan deh angka-angkanya. Penulisannya itu adalah I sama dengan akar 3 1.331.000 rupiah dibagi 1 juta dikurangi 1. Turunin lagi, I sama dengan akar 3, hasil dari 1.331.000 rupiah dibagi 1 juta adalah 1,331. Nah, tuliskan di bawah I sama dengan akar 3 1,331 dikurangi 1. Nah, lalu turunin lagi, hasil akar 3 dari 1,331 adalah 1,1. Turunin, tulis lagi I sama dengan 1,1 dikurangi 1. Nah, nilai desimalnya sudah terlihat, yaitu I sama dengan 0,1. Itu adalah bentuk desimalnya. Jika kita ubah ke bentuk persenannya adalah 10%. Nah, di sini sudah diketahui bahwa bunganya adalah 10% per tahun. Oke, jadi sebenarnya ada lagi cara mencari N-nya itu gimana. Cuman saya sudah searching pakai AI segala, tapi masih belum kemaksud gimana alur ceritanya. Oke, jadi ya hehe. Sampai sini saja. Terima kasih telah menonton.